Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada manusia, sesungguhnya jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Akan tetapi jika kalian kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Adapun tema khutbah kali ini kami akan membawakan berkaitan dengan manisnya buah dari kesabaran. Sebab jamaah, kesabaran dia adalah perkara yang agung. Dia adalah ibadah yang mulia. Seseorang ketika melatih dirinya untuk senantiasa bersabar, maka dia akan mendapatkan manisnya buah dari kesabaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Maknanya adalah tiada batasan akan balasan untuk orang-orang yang bersabar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran itu harus senantiasa ada pada setiap insan. Harus senantiasa selalu bersamanya. Karena kalau tidak bersabar, maka dia tidak akan pernah bertakwa kepada Allah. Kalau dia tidak bersabar, dia tidak akan pernah beribadah kepada Allah. Kalau dia tidak bersabar, dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara urusan seorang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khairun. Semua urusannya adalah baik baginya. Wa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan nikmat, dia pun bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Jika dia tertimpa musibah, maka dia pun bersabar, maka demikian itu merupakan kebaikan baginya. Maka manusia di dalam kehidupannya tidaklah lepas dari dua keadaan. Entah dia berada di atas nikmat ataukah dia berada di atas ujian. Maka di sanalah manusia membutuhkan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala kerajaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah menciptakan hidup dan mati
kemudian menguji di antara kalian. Untuk apa jamaah? Menguji di antara kalian, untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Belum datangkah kepada manusia mereka itu dulu sesuatu yang tidak pernah disebut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Lalu kami menguji di antara mereka, yaitu menguji manusia dengan perintah dan larangan, apakah mereka bersyukur ataukah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sanalah manusia membutuhkan kesabaran. Ketahuilah jamaah bahwasanya kesabaran itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah, bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar dalam menjalani takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia di dalam kehidupannya dia harusnya senantiasa bersabar. Oleh karena itu dimaklumi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkan ibadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, memerintahkan kita untuk puasa, zakat dan haji. Maka lihatlah salat jamaah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat. Apakah kita mampu bersabar dari meninggalkan tempat tidur kita, kemudian berdiri menegakkan salat kepada Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, apakah kita mampu bersabar ketika kita menahan makan dan minum, meninggalkan kelezatan syahwat, bersabar meninggalkan maksiat dan dosa karena Allah ataukah selain dari Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, apakah kita mampu bersabar mengeluarkan hal yang kita cintai, mengeluarkan harta kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhaji, apakah kita mampu bersabar akan hal masyaqqah, akan hal yang berat, yaitu perjalanan kemudian kembali dari sana dan seterusnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibatum an tadkhulal jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apakah manusia mengira mereka akan dimasukkan ke dalam surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang bersabar? Maksudnya adalah bahwasanya tempat orang-orang yang bersabar adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sabar jenis yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Itu ada 3 jenis. Yang pertama, bersabar dalam ketaatan kepada Allah sebelum melakukan amalan itu. Apakah kita beramal untuk Allah ataukah mencari pandangan manusia agar manusia berkata demikian dan demikian? Kemudian yang kedua adalah bersabar dalam ketaatan kepada Allah ketika melakukan amalan tersebut. Sebagaimana salat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, kemudian kita mengerjakan salat dari awal takbiratul ihram sampai salam tanpa berbuat bid'ah di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah bersabar dalam ketaatan kepada Allah setelah melakukan amalan tersebut, yaitu apakah kita mampu bersabar untuk tetap istiqomah di atasnya dan senantiasa amalan tersebut tetap ikhlas mengharapkan wajah Allah. Maka bersabar di atas ketaatan kepada Allah, pasti seorang hamba akan merasakan manisnya ketaatan-ketaatan itu. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, kalau engkau tidak dapatkan manisnya satu ketaatan, manisnya satu amalan, maka curigailah dirimu, curigailah niatmu. Sebab Allah itu syakur, maha menerima amalan dan maha menerima ketaatan. Maka lihatlah diri kita jamaah. Oleh karena itu, dari tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan dan ketaatan kita adalah seorang hamba merasakan manisnya ketaatan itu, manisnya amalan itu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sabar jenis yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah,
bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, yaitu seorang hamba, dia di antara bisikan dorongan syaitan dan bisikan hawa nafsunya. Syaitan semenjak dia diciptakan oleh Allah, dia berusaha untuk menyesatkan manusia, dan hawa nafsu itu sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sungguh hawa nafsu itu selalu mendorong kepada kejelekan, selalu mendorong kepada keburukan dan maksiat. Maka bersabar itu butuh mujahadah, jihad yang bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat. Karena hawa nafsu itu selalu mengajak untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Disebutkan dari sebagian salaf, siapa yang menjaga pandangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan wariskan dalam hatinya cahaya keimanan. Ketika hawa nafsu dan syaitan mengajak dirimu untuk bermaksiat kepada Allah dalam keadaan sendiri dan dalam keadaan kegelapan, maka katakanlah dalam dirimu bahwa yang menciptakan kegelapan sedang mengawasimu. Dikatakan juga oleh seorang penyair, bukanlah keberanian itu orang yang berani beradu, tetapi orang yang bersabar menahan diri dari hawa nafsu yang jelek, itulah keberanian. Oleh karena itu, tahanlah dirimu, tahanlah matamu, tahanlah lisanmu, dan tahanlah seluruh anggota tubuhmu untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aquli qouli hadza wastaghfir li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sabar jenis yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, bersabar dalam menjalani takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi seorang hamba itu untuk senantiasa bersabar, sebab manusia tidaklah lepas dari dua keadaan. Ada waktu dia merasakan kebahagiaan, yaitu dia ketika dia mendapatkan nikmat, dan ada hari dia merasakan hal yang tidak mengenakan bagi dirinya, yaitu ketika dia mendapatkan ujian. Oleh karena itu, Nabi SAW ketika mensifatkan sifat seorang mukmin, Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mukmin," yaitu Nabi takjub dengan perkara urusan seorang mukmin. Ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun, semua urusannya adalah baik baginya. Wa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan nikmat, dia pun bersyukur, maka demikian itu merupakan kebaikan baginya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Dan jika dia mendapatkan musibah, dia pun bersabar, maka demikian itu merupakan kebaikan baginya. Oleh karena itu, jika seorang hamba mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur, dan ketika dia mendapatkan ujian, dia pun bersabar. Sebab manusia hanya dalam dua keadaan ini, dan dimaklumi bahwa seluruh ketentuan Allah itu baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mendapatkan musibah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji di antara kalian dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, dengan harta sedikit kekurangan, serta sedikit kekurangan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dari rahmat dari Tuhannya,
dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bersabar, orang yang beriman akan takdir dan ketentuan Allah, hendaknya dia melihat seluruh ujian dan cobaan itu semua kebaikan dari Allah. Hendaknya dia mengerti dengan ujian dan cobaan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketinggian derajat, dan tidaklah Allah inginkan itu kecuali untuk mengugurkan dosa-dosa hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minat." Cobaan itu akan senantiasa bersama orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Fi nafsihi wa walidihi wa malihi, yaitu berupa baik berkaitan dengan dirinya, baik berkaitan dengan keluarganya ataupun hartanya. Hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Ketahuilah bahwa seorang hamba itu pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala'i." Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai sebuah kaum, niscaya Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Maka barang siapa yang ridha akan ketentuan Allah, maka Allah pun akan ridha kepadanya. Dan barang siapa yang berkeluh kesah akan takdir dan ketentuan Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Maka hendaknya seorang yang beriman ketika dia mendapatkan ujian, janganlah dia mengeluh. Maka ada dua pilihan untuk orang-orang yang diberi cobaan. Dia bersabar, maka dia akan mendapatkan ujian, dan dia mengeluh, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah untuk bersabar, yaitu istiqamah dalam kesabaranmu agar kalian beruntung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah.